Sahabat Purpose kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Kembali lagi bersama aku, Kak Novi. Di sesi kali ini, Kak Novi baru talk show nih bersama salah satu penulis terkenal, penulis biografi terkenal yang ada di Indonesia, yaitu bersama Mbak Albertin Hai, Endah. hai hai Halo Mbak hai. Albertin. Seneng banget ada di Oh Solo. iya, udah sering ke Solo ini Mbak Sangat sebelumnya? Oh sering, sangat sering, mungkin heeh. ke depannya lebih sering Oh lagi ke sini harus ya Mbak harus ya? kota ini bener-bener damai dan menggugah apa ya, rasa Oke. ingin mencipta gitu. Iya, Oke, dan ini, saat ini, Kak Novi baru bersama Mbak Albertin Endah. Beliau ini merupakan salah satu penulis biografi terkenal yang ada di Indonesia karena, Kak Novi mendapatkan informasi bahwasannya, Albertin Endah mhm. ini lebih enak dipanggil Mbak atau Kak? AE, Oh Mbak heeh, AE. dengan setengah hati kalau dipanggil Oh Mbak. Mbak. Ini Mbak A Soalnya udah masuk dalam usia bunda. aduh duh, enggak, tapi enggak deh, Mbak. Nah, Mbak AE ini Mhm tuh udah menulis banyak banget buku mhm. biografi, salah satu tokoh terkenal di Indonesia, Konglo-Konglo, artis-artis juga ya, Mbak, ya. Nih Iya, karena, di sini Mbak AE itu tuh sudah menulis buku Jokowi. Nah, salah satu bukunya juga sudah Novi pegang, ini iya. bukunya Mbak, salah satu yang ditulis Dua-duanya oleh Tiga oh Serangkai oh, iya iya diterbitkan, iya, yang ini ketiga juga akan oleh Tiga Serangkai Serangkai, juga. wow hebat banget ya. Nah ini salah satu, buku yang sudah ditulis oleh Iya, Mbak AE, iya, yaitu presiden kita Bapak Jokowi, terus ada juga dari almarhum Ibu Ani Yudhoyono, iya, Bapak Chairil Tanjung, terus owner Mayapada, owner Bluebird, iya, artis-artis juga nih ternyata ya, ada iya, almarhum Chrisye, iya, Titiek Puspa, Krisdayanti iya, juga. Nah iya. ini, eee Chairul Tanjung enggak ya? oh, Chairul Tanjung Belum nggak? belum saya Oh buat, iya, oh, heeh. semoga soon ya nanti bakal dibuatin sama Mbak AE nih. Iya, Nah, di sini kali ini Kak Novi bakalan, ngobrol-ngobrol santai nih bersama Mbak AE. mhm mhm Udah berapa lama sih Mbak AE itu mhm kira-kira, udah berkecimpung di mhm dunia kepenulisan mhm ini? mhm Terus, dalam rangka apa sih Mbak mhm AE itu tuh mhm. datang ke Solo? Nah, nanti bisa lah Mbak kita, Iya, berbagi-berbagi cerita sama iya, sahabat Perpus kita ini. heeh Ya, heeh. seperti itu. Oke? Iya. Perkenalan dulu mungkin Mbak ya, Oh, lagi? udah dikenalin tadi Oh, kan? iya. Kalau ditanya kapan sebetulnya saya punya minat menulis, saya tidak akan pernah bilang sejak buku saya yang pertama atau sejak sejak saya nulis pertama, kan saya dulu wartawan ya. Saya selalu Oh akan mengatakan sebetulnya semua itu dimulai dari saya kanak-kanak, Mbak. oh Karena dari saya kecil. sangat penggila buku, keluarga saya sangat sederhana, mungkin kalau anak-anak tetangga dibeliin mainan bagus-bagus, saya nggak punya mainan apa-apa karena gaji pegawai negeri waktu itu ayah saya pegawai negeri, Oh, itu tidak memungkinkan saya dibelikan macam-macam, benda-benda menarik untuk anak kecil. iya Nah, satu-satunya hiburan bagi saya waktu itu karena ada salah satu tetangga iya. yang anaknya itu membuka perpustakaan umum. Nah, Oh, buku-bukunya tuh banyak bagus-bagus, juga? layar terkembang, Waduh. di bawah lindungan Ka'bah tuh Oh, udah ada. Nah, karena saya nggak punya alat permainan, saya ngetem di rumahnya itu seharian sepulang sekolah. oke. Jadi kalau anak-anak lain mungkin main boneka atau baca Donald Bebek, saya sudah baca di Baca bawah lindungan Ka'bah, ya waduh, sebetulnya mungkin belum sesuai dengan oh, ukuran saya waktu itu. mhm, Tapi saya nggak ada sumber lain untuk menghibur menghibur. diri. Nah, Oh, kemudian saya juga baca Si Lima Sekawan dan itu betul-betul kasih saya wawasan, cara berimajinasi, mhm, ada rasa haus untuk mencipta tuh mulai dari kanak-kanak. usia itu. Iya Jadi ketika dulu trennya nih kan kalau dulu tuh sering ada nama tempat liburan favorit, iya kata mutiara kalau iya kita bikin di iya, buku-buku, terus cita-cita. Pasti semua orang bikin 3 hal yang paling terkenal, insinyur, dokter biasanya begitu, waduh. dan satunya mungkin, Heeh, pengacara, iya. sarjana hukum atau apa. Saya selalu udah nulis, penulis tuh zaman Oh, itu belum tren orang cita-cita jadi penulis. penulis. Tapi begitu kagumnya saya sama penulis karena mereka membuat saya bisa keluar dari mungkin kehidupan waktu itu kok nggak punya mainan. Nah, Mhm saya punya satu lapangan bermain yang menyenangkan lewat mhm tulisan-tulisan itu. Jadi saya kepengen banget jadi penulis. mhm, Lulus kuliah, saya juga, kuliah kan di sastra Belanda. iya, Saya nggak ada tujuan lain selain saya harus masuk ke bidang penulisan. tulisan. Jadi waktu itu saya jadi wartawan. Oh Bekerjalah saya di majalah Femina. oh, udah dari tahun Iya, kapan itu, Mbak? dari tahun 95. Nah, hitung deh usia saya jadi. Iya iya. Nah, Cukup senior iya, berarti ya, Mbak, di dunia iya, jurnalistik ya bisa betul. jadi ya? Nah, Femina kemudian mematangkan saya melalui kesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh, Oke. penulisan yang memerlukan kreativitas bermacam-macam. Iya Misalnya kita menulis, artikel psikologi atau artikel tentang
tokoh, profil, itu kan memerlukan, apa namanya ya, skill of writing yang Iya, beda berbeda-beda ya. gitu. Nah, saya terasa di situ. Kemudian tahun 2003 Krisdayanti menghubungi saya. Waktu itu dia bilang begini, "Mbak Ae, saya seneng banget sama tulisan Mbak Ae di majalah. Gimana kalau bikinin saya buku?" Nah, Oh. jadi Krisdayanti lah yang membuka pintu gerbang saya untuk menulis biografi. Bisa dibilang kalau Mbak Krisdayanti ini, itu Iya, tuh salah satu iya. tokoh yang ditulis Mbak Ai Iya, pertama kali? pertama kali. Karena sebelumnya Oke. saya sudah asik juga menulis sebagai wartawan dan tidak Oh, terbayangkan oleh diri saya bahwa suatu saat kelak saya akan jadi fokus jadi penulis penulis. biografi. Oh, Walaupun memang mungkin, ketertarikan ke bidang itu sudah terlihat jelas karena di majalah Femina pun saya selalu ingin menulis tokoh oke. yang sedang in atau Iya. tokoh yang hebat yang perlu diketahui kisahnya, Oh, oke. seperti itu. Jadi mulai tahun 2003 itu saya fokus menulis biografi, dimulai dengan Krisdayanti, dan kemudian sampai hari ini saya sudah hampir 60 buku. Wow, Iya, biografi aja. iya, Berarti Mbak Ain itu hanya berfokus pada, satu ini ya Mbak, apa ya namanya? genre, Iya, ya. genre di Sebelumnya saya udah biografi. nulis novel sih Mbak beberapa, ada yang Oke. difilmkan juga, Wow, apa itu Mbak? Jangan Beri Aku Narkoba. Oh, Judul filmnya Detik Terakhir dulu. oke. Heeh. Sebenarnya saya rindu nulis fiksi, karena Heeh. nulis fiksi itu sebetulnya lapangan bermain paling merdeka. Oh, Imajinasi kita bisa dikeluarkan tanpa ada pagar, mhm, ibaratnya kan. Kita mencipta, tokohnya kita yang buat, jalan iya, ceritanya kita yang rancang gitu. mhm, Tapi nulis biografi begitu menyibukkan saya sehingga justru hobi saya yang itu tidak nggak ke tidak bisa leluasa saya lakukan, tapi saya tetap rindulah nulis, fiksi ya, fiksi. heeh. Berarti mungkin bakal ke depannya itu Mbak Ae Iya, memungkinkan juga nih untuk iya. kembali nulis fiksi lagi? Oh pasti, Oh heeh, dan pasti. itu selalu janji surga Oh, saya kepada penggemar novel karena nggak sempet lagi, oke. iya, Jadi tuh sebenarnya yang menginspirasi Mbak Ae untuk, memutuskan nih menjadi nulis penulis biografi. ya biografi itu apa Mbak? Karena kan mungkin Iya, kebanyakan, para penggemar-penggemar, mhm, yang iya, ada itu tuh taunya Mbak Ae itu iya, tuh seorang penulis iya, biografi. iya. Nah gitu. Ini pertanyaan bagus banget, itu juga ada kaitannya dengan suatu peristiwa gitu, Mbak. Heeh. Jadi saya tuh dulu kagum banget sama Anggun C. Sasmi. Oh, Di tahun 2000-an awal itu ya. iya. Jadi Anggun baru ke Prancis, terus Mhm, kemudian meledak mhm, lagunya. mhm, Saya pikir cuma orang ini hebat sekali mhm. gitu. Dia bisa merintis sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan oleh banyak teman-teman, rekan-rekan satu profesi dengannya gitu. Dia pasti punya suatu keberanian yang bisa mendorong dia untuk mencapai titik itu. Dari situ saya berpikir bahwa setiap orang itu sebetulnya, setiap orang sukses, Mhm, dia pasti punya satu perjalanan, baik itu pemikiran maupun rute teknis yang dia lewat. lakukan untuk mencapai puncak, dia udah perjuangkan. Jadi saya pikir kalau itu di-share ke banyak orang, betapa itu indahnya orang-orang yang punya Menginspirasi. cita-cita, yang punya impian tapi minder, Iya, yang punya kemampuan tapi tidak sadar bahwa dirinya potensial itu bisa terpancing oleh buku-buku buku semacam seperti itu. Dan itu juga nggak tertutup dari kenyataan setiap kali saya baca buku biografi orang-orang besar, mhm, saya bisa menemukan banyak nilai yang penting untuk diri saya. Nggak oke. harus jadi kayak dia sih, tapi saya akan terpancing. Iya, Jadi kemudian secara alamiah akhirnya saya memahami bahwa buku biografi itu sebetulnya bukan tentang seberapa besar kita bisa mempopulerkan seseorang mhm, atau menunjukkan kehebatan seseorang seseorang kepada dunia pembaca, tapi bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai penting dari hidup dia untuk bisa menjadi penyemangat bagi orang orang lain. lain. Setelah saya menyadari itu, saya kemudian tahu bahwa saya harus produktif bikin buku biografi. Karena saya yakin banyak orang depresi di dunia ini, Oke, banyak orang punya cita-cita tapi tidak merasa dirinya iya, mampu, banyak orang dikelilingi keterbatasan. Nah, mereka itu harus diberikan semangat, harus diberikan contoh, dan mungkin juga diberikan inspirasi tentang terinspirasi. strategi Iya, maju gitu. mmm, Itulah yang ada di dalam buku-buku yang saya tulis sebenarnya. jadi tuh biar bisa Iya, orang tuh dapat iya. inspirasi, Iya, dapat menginspirasi. iya, dan saya bangga sekali Mbak untuk Heeh, misalnya saya nulis buku, misalnya katakanlah Mary Riana, mhm. buku Mary Riana Mimpi $1 juta yang saya tulis, itu Oh, yang paling banyak mendulang atau mendatangkan email luar biasa. Itu rata-rata, "Bu Ai, terima kasih sudah menuliskan cerita itu. Saya sebelumnya nggak pernah percaya bahwa diri saya bisa mampu. maju, Heeh, tapi hari ini setidaknya saya percaya sehingga saya heeh, membuat satu langkah ke depan." Nah, hal-hal seperti itu sih yang membuat saya bahagia oke, nulis. bikin Kan, semangat. kebanyakan orang mengatakan, "Ah, nulis biografi kerjaan narsis, cuma kasih panggung orang buat tampak hebat, titik seperti itu." Sebetulnya enggak sama sekali. Saya selalu menggarisbawahi di dalam buku saya, part yang paling saya sukai adalah
ketika saya akan menggali bagaimana dia dari tidak siapa-siapa menjadi Jadi siapa-siapa. siapa-siapa. Dari nothing become something, dari nobody become somebody. Itulah yang paling banyak saya tulis tuh di buku. Dan itu saya harapkan part itulah yang membangunkan orang-orang. Jadi itu bukanlah panggung narsis bahwa kemudian orang menjadi terlihat, yaitu resiko alamiah, konsekuensi logis orang menulis biografi ya memang akan dinilai seperti itu. Ya, Nah ini Mbak A itu udah banyak banget nih nulis buku biografi ya, tentang tokoh terkenal nih. ya. Nah, Mbak A apakah akan ada kemungkinan menulis dirinya sendiri? Kalau saya nulis diri sendiri banyak yang di skip. Eh, Nah, Kenapa tuh Mbak? Kan pasti kan juga biar jadi bisa nah ini menginspirasi. pertanyaan juga bagus. Saya selalu menghormati narasumber saya siapapun itu. Kenapa? Oke. Karena tidak mudah bagi seseorang untuk membuka dirinya ke hadapan publik. Jadi Oke. saya respect karena saya kalau disuruh Mbak Ai bikin biografi, saya enggak. Ya, belum tentu ya Mbak ya. Iya, Iya. jadi kita mestinya sih terima kasih Mbak sama Oh, orang-orang yang mau. berani memutuskan bikin biografi karena Yes. dia membolehkan hidupnya menjadi pelajaran bagi orang lain. Iya. Iya. Bisa dicontoh juga Iya, ya Mbak ya. iya. Gitu. Mm-mm. Terus aku mau nanya apa lagi ya? Ini sebenarnya ada kayak banyak banget Iya, pertanyaan nih Mbak. iya. Langsung aja to the point nih Mbak A ini dalam rangka apa nih Mbak? Ah, iya. Ke Solo Iya, dari jauh-jauh dari Jakarta iya. sudah berhari-hari nih ya Mbak mungkin di Solo. Kira-kira Mbak A itu Iya, akan ada project apa nih Mbak iya. di Solo ini? Solo tuh kota yang penting ya bagi saya Oh. karena Allah tuh udah mengantarkan banyak peluang menulis di sini melalui orang-orang hebat juga di sini ya. Oke. Saya pernah nulis Bu Siti Aminah, founder Founder daripada Tiga Tiga Serangkai. Serangkai. Nah ini yang paling penting. Saya adalah seorang Katolik. Saya menulis buku As-Salam Oh. dan juga Al-Firdaus. Bagi saya itu satu kehormatan besar dan justru buat saya kesempatan besar untuk belajar. Dan saya sangat bahagia ketika saya sebagai umat agama yang berbeda, saya bisa menemukan message yang sangat penting dari As-Salam dan bisa mendelivernya ke dalam bacaan yang mudah-mudahan juga indah untuk dinikmati. Jadi itu satu pengalaman batin yang luar biasa dan saya berterima kasih pernah menuliskan itu. Kemudian di Solo juga saya bikin Pak Jokowi buku biografi 2 kali ketika beliau wali kota menjadi gubernur dan juga kemudian gubernur jadi presiden. Dan sekarang saya sedang menulis beliau juga untuk buku beliau telah melakukan atau telah menunaikan tugas selama 10 tahun bagi Indonesia dan ini buku kisah pengalaman beliau selama 10 tahun ini. Jadi Solo tuh gimana ya Mbak, tiap datang, aduh ini saya udah deket banget gitu. Berkesan ya Mbak ya? Iya, bahkan pengen tinggal di sini. Aduh, gitu. ditunggu Mbak. Ditunggu nanti Mbak Albertin bisa sering-sering juga main ke kantor Tiga Serangkai. Amin, iya Gitu. betul. Oke, terus ini dengar-dengar juga nih Mbak Albertin itu baru menulis juga buku baru. Tentang Pak Abdullah. Oh, Pak Nah, Abdullah. jadi kalau kita pernah membaca buku Bu Siti Aminah, founder daripada Tiga Serangkai, kini kita akan fokus mengerjakan, bahkan sudah selesai yang menulis tentang buku dari Pak Abdullah Marzuki yang betul-betul memperjuangkan Tiga Serangkai ini ya. Iya, Gitu. betul. Melahirkan. Jadi buat teman-teman sahabat perpus kita, kalaupun udah kepo nih ya, tertarik, ditunggu Iya. aja. Nanti Iya. kalau launching Iya. pasti kita bakal Iya. info-info. Ini menjadi hal yang menarik bagi saya karena Abdullah Marzuki ini kan adalah tokoh senior ya. Nah, kemudian kaum milenial punya cara yang berbeda dalam menggapai cita-cita, dalam berbisnis, dikelilingi oleh digital dan teknologi canggih. Namun menurut saya dan juga banyak tokoh senior yang pernah saya tulis, secanggih apapun dunia yang mengelilingi kita, sebesar apapun modal yang kita miliki, seluas apapun peluang yang datang kepada kita, tidak akan ada yang pernah bisa mengalahkan syarat-syarat perjuangan yang sudah purba tapi masih mutakhir sampai saat ini. Kerja keras, kegigihan, pantang menyerah, down to earth, itulah yang masih berlaku. Itu bersanding dengan teknologi yang canggih. Kalau kita hanya bertumbuh dengan teknologi, kita juga mungkin akan kecewa ketika jatuh. Tapi kalau kita memiliki nilai-nilai yang purba tadi, mungkin kita akan tetap kuat walaupun kita dikelilingi oleh dukungan-dukungan yang modern seperti itu. Nah, di dalam buku Pak Marzuki ini, Pak Abdullah ini, saya sematkan pesan-pesan yang bisa berguna buat generasi muda untuk menjadi penyemangat perjuangan di tengah, bukan kemudahan ya, saya mengatakan di tengah teknologi yang sudah mengiringi teman-teman sekalian kan. Gitu. Oke, seperti itu. Itu pesan-pesan yang ada pada buku itu ya. Pasti ada banyak banget pesan-pesan yang disampaikan pada buku Pak Abdullah Marzuki Karena ini, kan Mbak ya. sekarang kan
kita harus akui Heeh. banyak sekali fenomena di mana anak muda berpikir bahwa sebetulnya jadi kaya itu mudah, menjadi Iya, sukses itu instan mudah. nih, Mbak. 2 tahun ternyata bisa jadi sultan kayak gitu Aduh, kan. iya. Mungkin betul itu terjadi, tapi tidak semua orang mempunyai skenario hidup seperti itu. Atau bisa juga kita sudah pernah sukses tapi jatuh juga dengan cepat Mhm. karena satu dan lain hal Aha, gitu. Nah, buku-buku yang nanti seperti seperti Pak Abdullah Abdullah ini akan membantu kita untuk, "Hey, hidup itu memang tidak selalu mudah muda. loh. Kejatuhan itu bagian yang wajar loh dalam hidup. Kita tidak perlu menjadi merasa kecil atau gagal. Heeh. Jadi memang kita harus punya semangat juang dan kegigihan itu bisa dicontoh dari tokoh-tokoh senior gitu. Salah satunya Ya. Pak Abdullah Marzuki Iya, ini, seperti gitu. itu. Nah, itu tadi kita udah membahas tentang, Mhm. buku-buku yang sudah ditulis nih, Mhm. sama Mbak AE. Iya. Nah, sekarang Novi mau minta izin nih, Mbak, untuk gimana sih, Mbak, sebelum Mhm. penutup nih ya, Iya. kita, mau nanya, Mhm. pasti teman-teman juga sahabat perpus kita itu tuh kepo, Mhm. gimana sih cara menulis Iya. biografi yang baik itu seperti Mmm. apa, Iya. bekal yang harus dibawa itu Iya. apa. Nah, Iya. mungkin Mbak AE sebelum Iya. sebelum ini Iya. talk show-nya ini berakhir, Mbak Ayu bisa nih memberikan tips Iya. and triknya kepada sahabat Iya. perpus kita yang Ayo menonton. belajarlah, menulis buku biografi karena Heeh. tren di dunia ini, buku-buku tentang kisah nyata kehidupan orang-orang besar itu tidak pernah mati dan terus dicari. Mhm. Saya pernah menjadi pengajar diundang oleh grup media cukup besar di Singapura untuk Wow. mengajar puluhan penulis Singapura dan Malaysia agar mereka bisa menjadi penulis biografi Mhm di negara mereka karena mhm banyak sekali tokoh hebat yang belum terangkat kisah mhm. hidupnya. Nah, itu mereka sampai harus segitu gitu. Kita bisa menulis tidak usah harus berpikir tokoh yang sangat terkenal, kita bisa menulis seorang guru yang hebat, Oke. yang mungkin dunia tidak tahu tapi jasanya sangat Beliau luar biasa. biasa. Orang-orang di sekitar kita banyak yang bisa menjadi inspirasi. Mhm. Nah, itu satu hal. Kemudian menulis biografi itu juga membuat kita bisa sharing pengalaman yang menakjubkan, yang sangat penting bagi orang Menginspirasi. banyak. Aduh, nilai ibadahnya tinggi, Ya, gitu. Dan yang ketiga ya tentu itu juga mampu menjadikan hidup menjadi, apa namanya, bisa menjadikan sebuah profesi yang menghidupi maksud saya. iya. Seperti itu dikala orang mengatakan bahwa menulis adalah pekerjaan yang tidak bisa dijadikan tambatan Tambah masa depan, siapa? sebetulnya itu tidak benar. Iya. Heeh, gitu. Contohnya Mbak AE sudah menjadi seperti sekarang ya, Mbak, ya. Sudah banyak menulis, sudah sukses ya, Mbak. Luar biasa, Mbak AE. Nah, jadi itu menulis itu bukan tentang harus menulis buku biografi aja ya, Mbak, ya. Ya. Karena genre buku Betul. di Indonesia itu nggak cuma biografi Nah, aja. jadi saya bisa buktikan setelah saya melewati berpuluh-puluh tahun usia ya, sampai Mhm sekarang saya bisa buktikan bahwa di profesi apapun, mhm. di bidang apapun, orang-orang yang mempunyai kemampuan menulis lebih beruntung. Dia Oke, lebih mudah mengungkapkan mengeksplor. pikirannya, Mhm. dia iya, Mmm, seperti itu. Jadi beruntung sekali orang bisa menulis itu dan itu mari kita pelajari karena menulis juga pekerjaan mhm. liquid, dia tidak mengharuskan ada di jam berapa, di ruang Iya, seperti apa, dia bisa dilakukan di di mana mana aja. saja dan kapan saja, gitu. Oke, seperti itu. Wah, terima kasih nih, Mbak. Syarat-syaratnya baca buku yang banyak dong, jadi Wah. tetap tune in sama 3 Iya, serangkai. bekalnya intinya harus tetap, Heeh, banyak baca buku iya dan coba menulis-nulis iya. apapun gitu nggak masalah juga ya, Mbak? Mungkin Betul dan saya dari blog-blog kayak iya gitu, heeh. iya, saya sebetulnya agak bukan sedih ya, Heeh. banyak yang mengatakan bahwa, "Oh, anak-anak sekarang nggak suka baca tulisan panjang, sukanya singkat-singkat aja." Oke. Menurut saya itu agak harus didobrak ya, Mhm. karena kita memang harus melatih pikiran kita untuk mencerna Tulisan. sesuatu dengan, ya cukup berbobot dan matang yang mungkin tidak mungkin bisa dipresentasikan dalam tulisan-tulisan pendek. Dan Mhm saya juga khawatir karena persepsi itu kemudian orang lebih suka baca berita gosip yang cepat mhm. kelar dan menghibur Iya. gitu. Itu tidak menjadi sesuatu hal yang keliru menurut saya, tapi mari kita kembali ke era lampau di mana orang menikmati buku-buku yang berbobot, bermutu, Mhm panjang, itu mhm. tidak apa-apa. Itu adalah makanan jiwa dan makanan pikiran, Pikiran. Oke gitu. oke. Pokoknya Ya. jangan tinggalin Iya yang lalu-lalu lah, Mbak, ya. iya, betul. Intinya tetap tetap dipakai Iya karena mungkin iya untuk masa depan bisa iya. di-combine Iya, lagi. menurut saya membaca adalah kultur abadi. Nah, Iya tuh gitu. Jadi iya walaupun sekarang sudah ada dunia iya digitalisasi, tapi juga iya kita jangan melulu untuk melupakan, iya iya buku-buku iya yang seperti ini, iya ya iya. seperti itu. Oke, sudah, cukup banyak Cukup? nih Mbak kita tuh, ngobrol-ngobrol santainya bersama Iya Mbak AE di iya sesi kali ini. iya. Mungkin Mbak AE ada pesan-pesan untuk sahabat perpus kita nih, Mbak? Iya, mari kita memanfaatkan peluang yang sangat luas untuk membaca. Mhm Seperti yang tadi saya katakan tidak pernah ada ruginya. mhm. Di antara semua kesenangan hidup kita, ya kan? Clubbing, Waduh. kulineran, chatting, dan Iya. segala macam. Kita sisihkan waktu 1 jam aja sehari Mhm, dalam sehari yang kita punya untuk baca. mhm. Ya, Dan kita akan menjadi seseorang yang lebih kaya. kayak
Baik. Dengan membaca kita akan kaya. Iya. Oke, Iya. mungkin cukup, sampai sini aja Iya. untuk sesi talk show atau, Iya. ngobrol Iya. santai nih bersama Mbak AE. Mungkin nanti bisa Makasih. di ini Mbak, Mhm. di-schedule-kan lagi untuk ngobrol part Iya, 2. dengan senang hati Iya. ya, siapa tahu saya bisa mengajar menulis juga di Iya, sini nah kita nanti gitu. buatin Iya. workshop juga mungkin ya Iya. Mbak ya. Iya iya. Jadi buat sahabat Perpus kita, jangan lupa untuk, stay tune terus di sosial Iya. medianya Perpus kita dan, bakal kita post juga, kita Mhm. upload juga sesi talk show ini, ngobrol santai bareng Mbak AE di YouTube Perpus Kita ID. Iya. Jadi untuk teman-teman stay tune terus bersama Perpus Kita ID. Perpus Kita Beyond Digital Library. Dadah. Dadah.